Tribuners kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengaku menyesali amunisinya yang menyasar dan menghantam gereja Katolik di jalur Gaza Kamis 17 Juli 2025. Rupanya, pernyataan itu tidak secara eksplisit dikeluarkan atas nama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kini pemerintah Netanyahu tengah menghadapi tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump seusai serangan tersebut. Selesai insiden tersebut memang Trump langsung menelepon Netanyahu dengan nada marah. Dilansir dari Times of Israel, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt menjelaskan isi percakapan Netanyahu dan Trump. Menurutnya, selama panggilan telepon itu, Trump menjelaskan bahwa serangan itu merupakan kesalahan. Pasca kejadian tersebut, Israel masih menyelidiki insiden itu. Pihaknya mengaku akan tetap berkomitmen untuk melindungi warga sipil dan tempat-tempat suci lainnya. Sebagai informasi, imbas tank pasukan pertahanan Israel menghantam gereja, 3 warga sipil dilaporkan tewas. Sementara itu, 10 korban lainnya mengalami luka-luka. Termasuk pastor paroki Fr. Gabriel Romanelli terkena serpihan peluru. IDF menyatakan bahwa serangan pecahan peluru yang ditembakkan selama operasi militer di Gaza menghantam gereja secara tidak sengaja. Atas hal itu, insiden ini menambah deretan panjang tragedi kemanusiaan di Gaza sejak konflik antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina kembali memanas. Paus Leo XIV menanggapi serangan pasukan Israel yang menghantam satu-satunya gereja Katolik di jalur Gaza, Kamis 17 Juli. Paus Leo menekankan pentingnya melindungi tempat beribadah dalam panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat 18 Juli pagi. Hal itu disampaikan oleh Vatikan dengan menyebut bahwa Paus menyerukan kembali dimulainya negosiasi antara Israel dan Hamas. Selain itu, kedua belah pihak harus mencapai gencatan senjata dan penghentian perang. Paus Leo menegaskan keprihatinannya soal situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di wilayah Palestina. Vatikan menyatakan Paus Leo menyerukan perlindungan tempat-tempat beribadah, umat beriman hingga seluruh rakyat Palestina. Sementara itu, Benjamin Netanyahu mengaku sangat menyesal imbas serangan amunisinya yang menyasar dan menghantam gereja Katolik. Pihaknya mengaku turut meminta maaf kepada Paus dalam panggilan telepon. Atas kejadian itu, kedua pemimpin sepakat untuk segera menggelar pertemuan tatap muka. Mengenai insiden tank mematikan Israel ini, Netanyahu juga mendapat tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Donald Trump menyebut serangan itu merupakan kesalahan. Dilaporkan Pelabuhan Eilat akan menghentikan seluruh operasinya mulai Minggu 20 Juli 2025. Penghentian itu imbas serangan Houthi yang membuat keuangan Israel menjadi krisis. Pemerintah Israel berdalih penutupan dilakukan karena pelabuhan kerap mengalami kerugian besar. Hal itu terjadi buntut terganggunya jalur pelayaran internasional pasca Houthi Yaman menyerang wilayah perairan tersebut. Imbas serangan itu, jalur pelayaran ke Eilat menjadi tidak aman, sehingga banyak perusahaan pelayaran mengalihkan pengiriman mereka ke pelabuhan lain seperti Asdod dan Haifa di Laut Mediterania. Lantaran mengalami krisis keuangan, pemerintah kota Eilat menyita semua rekening bank pelabuhan. Sebagai informasi, pendapatan pelabuhan Eilat pada tahun 2023 tercatat senilai 212 juta shekel atau sekitar 63 juta dolar Amerika Serikat. Namun pada 2024 pendapatan tersebut menurun drastis, yakni hanya mencapai 42 juta shekel atau sekitar 12,5 juta dolar Amerika Serikat. Lantas, ini merupakan penurunan pendapatan lebih dari 80% hanya dalam 1 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.